Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deno Siti Fatimah mempersembahkan rencana tindak lanjut layanan BK. Tujuan rencana tindak lanjut aksi PPL layanan bimbingan kelompok ini yang pertama, membantu anggota kelompok agar mampu mengoptimalkan potensinya untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang dialaminya. Tujuan rencana tindak lanjut aksi PPL layanan bimbingan kelompok yang kedua yaitu membantu anggota kelompok dalam mengentaskan permasalahan yang dihadapi dengan melanjutkan konseling kelompok atau menggunakan strategi layanan konseling individu sehingga dapat memecahkan masalah. Tujuan RTL aksi PPL layanan bimbingan kelompok yang ketiga yaitu melaksanakan strategi layanan bimbingan kelompok dengan topik yang sama untuk peserta didik lain yang membutuhkan. Dari hasil layanan bimbingan kelompok yang sudah dilakukan kemarin dinilai efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk 8 siswa dengan hasil yang sangat memuaskan pada evaluasinya. Tujuan rencana tindak lanjut aksi PPL layanan bimbingan kelompok terakhir memastikan kemajuan peserta didik dalam melaksanakan usaha yang dibutuhkan dalam meraih rencana karir yang telah dibuat olehnya dengan bantuan kelompok. Rencana tindak lanjut aksi PPL layanan bimbingan kelompok ini dilatar belakangi model layanan ini dilakukan efektif dan efisien untuk memberikan pengalaman peserta didik yang belum pernah mencoba menganalisis menggunakan metode problem based learning. Mendorong peserta didik yang kurang aktif dalam layanan BK dan memecahkan permasalahan peserta didik, yakni peserta didik masih bingung menentukan pilihan pendidikan sesuai potensi yang dimilikinya. Rencana tindak lanjut aksi PPL layanan bimbingan kelompok ini penting untuk dilaksanakan karena peserta didik dapat mengemukakan kemampuan diri dikaitkan dengan profesi yang diharapkan di masa depan sesuai cita-citanya. Peserta didik dapat menganalisis kemampuan diri dikaitkan dengan profesi yang diharapkan di masa depan, dan peserta didik dapat merancang alur perencanaan pendidikan sesuai profesi yang dicita-citakannya. Peran dan tanggung jawab saya sebagai pelaksana rencana tindak lanjut aksi PPL layanan bimbingan kelompok. Yang pertama, memperoleh bimbingan dalam proses penyusunan RTL. Yang selanjutnya, mempresentasikan dan berdiskusi hasil penyusunan praktik baik dan RTL kepada sesama mahasiswa PPG, guru pamong, dan juga dosen pembimbing. Setelah melakukan diskusi bersama dosen pembimbing, guru pamong, dan sesama mahasiswa PPG, peran dan tanggung jawab saya selanjutnya adalah melakukan revisi penyusunan lembar kerja dan rencana tindak lanjut aksi PPL berdasarkan masukan dan saran dari hasil presentasi dan diskusi yang sudah dilakukan. Kemudian mengunggah LK dan rencana tindak lanjut aksi PPL yang sudah direvisi pada web Guru Berbagi atau PMM serta media sosial YouTube. Rencana tindak lanjut ini merasa perlu untuk dilakukan karena memiliki manfaat.
Bagi peserta didik menjadi yakin dengan rencana karir yang dibuatnya karena sudah melalui proses diskusi dan masukan-masukan dari anggota kelompok yang lain. Kemudian peserta didik menjadi lebih paham bagaimana cara untuk bisa meraih rencana yang telah dibuat berdasarkan masukan-masukan anggota kelompok. Anggota kelompok memiliki pengalaman mengolah informasi dan diskusi dalam pemecahan masalah. Tidak hanya bermanfaat bagi siswa, bagi guru BK, manfaat rencana tindak lanjut ini yakni guru BK menjadi belajar lebih banyak tentang metode problem based learning yang digunakan saat bimbingan kelompok. Guru bimbingan konseling menjadi belajar lebih banyak tentang bimbingan kelompok, membuat materi yang menarik, dan melaksanakan ice breaking yang seru. Rencana tindak lanjut pelaksanaan aksi PPL layanan bimbingan kelompok ini juga bermanfaat bagi sekolah sebagai bentuk kontribusi terhadap keterlaksanaan program layanan BK yang komprehensif dan struktur, serta memberikan bukti akuntabilitas program layanan bimbingan konseling di satuan pendidikan. Manfaat rencana tindak lanjut yang terakhir bagi orang tua yakni dapat memberikan informasi yang valid kepada orang tua mengenai perkembangan peserta didik atau anggota kelompok. Di sini juga sebagai upaya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua mengenai perkembangan peserta didik anggota kelompok. Pada proses penyusunan rencana tindak lanjut diperlukan dasar. Dasar di sini merupakan data temuan yang digunakan. Yang pertama, evaluasi proses layanan bimbingan kelompok dengan hasil analisis peserta didik mengikuti dengan aktif, antusias, dan semua peserta didik sudah menunjukkan indikator yang diperlukan. Data temuan selanjutnya yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut adalah evaluasi hasil layanan bimbingan kelompok dengan hasil analisis sebanyak 8 peserta didik berada dalam kategori sangat memuaskan. Hal ini bisa diartikan bahwa layanan bimbingan kelompok ini dirasa berguna dalam memecahkan permasalahan siswa. Data temuan terakhir yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut, dampak layanan bimbingan kelompok dengan hasil analisis sebagai berikut. Peserta didik dapat mengidentifikasi kemampuan atau kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dan cita-citanya. Peserta didik dapat merencanakan karir setelah lulus SMP, dan peserta didik dapat membuat perencanaan karir setelah lulus SMP sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Langkah-langkah dalam penyusunan rencana tindak lanjut aksi PPL. Yang pertama, menetapkan program layanan. Program layanan untuk rencana tindak lanjut aksi PPL yaitu melanjutkan pembahasan topik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menetapkan strategi layanan. Strategi yang
direncanakan adalah melaksanakan bimbingan kelompok sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, menetapkan rencana kegiatan layanan. Dalam hal ini, rencana kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan April 2024. Mengingat pada bulan Maret ada kegiatan Pondok Ramadan dan hari belajar menjadi hari efektif fakultatif. Dalam penyusunan rencana tindak lanjut, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Personal yang terlibat adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran, rekan guru BK, dan anggota kelompok atau konseli yang menjadi sasaran dalam layanan bimbingan konseling. Demikian paparan rencana tindak lanjut aksi PPL layanan bimbingan kelompok. Kami harap masukan dan saran-saran yang membangun. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.